Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Sesri dari SD Negeri Lubuk-Kumbung, calon guru penggerak Angkatan 11, Kabupaten Musirawas Utara. Salam dan bahagia, guru-guru hebat. Pemaparan saya kali ini adalah modul 1.2 demonstrasi kontekstual, nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, maka pendahuluan 3 tahun yang lalu, saya memulai perjalanan sebagai guru penggerak dengan semangat dan harapan besar untuk merubah wajah pendidikan di sekolah. Kini, setelah 3 tahun, saya dapat melihat perubahan nyata yang terjadi pada diri saya, rekan-rekan guru, dan terutama pada para siswa. Berikut adalah kisah perjalanan saya yang mencerminkan nilai-nilai guru penggerak berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang pertama, berpihak pada murid. Setiap hari saya berkomitmen untuk menempatkan kebutuhan dan kepentingan siswa di pusat segala kegiatan. Salah satu kegiatan rutin yang saya lakukan adalah morning circle. Setiap pagi saya mengadakan sesi diskusi singkat di mana siswa bisa berbagi perasaan, masalah, dan harapan mereka. Ini membantu saya memahami kondisi mereka secara lebih mendalam dan merancang pendekatan pengajaran yang lebih personal. Selain itu, saya menginisiasi program Student Voice, di mana siswa diajak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan di kelas, mulai dari pemilihan metode belajar hingga penentuan proyek yang akan dikerjakan. Program ini tidak hanya memberi siswa rasa memiliki, tetapi juga membangun kepercayaan diri mereka. Kegiatan yang saya lakukan, yang pertama, pembelajaran berpihak pada murid, yang kedua, melaksanakan pendekatan pada murid, yang ketiga, membentuk kelompok diskusi, dan yang keempat, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, mandiri. Untuk mendorong kemandirian, saya mengembangkan learning contract dengan setiap siswa. Melalui kontrak ini, siswa menetapkan tujuan belajar mereka sendiri dan merancang rencana untuk mencapainya. Saya memberikan bimbingan dan dukungan, tetapi siswa memiliki kendali penuh atas proses belajar mereka. Ini membantu mereka mengembangkan keterampilan manajemen diri dan tanggung jawab. Selain itu, saya mengadakan Independent Study Weeks, di mana siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi topik yang mereka minati secara mandiri. Pada akhir minggu, mereka mempresentasikan temuan mereka kepada kelas, yang juga membantu mereka mengembangkan keterampilan komunikasi dan presentasi. Kegiatan yang saya lakukan, yang pertama, learning contracts, yang kedua, independent study project, yang ketiga, self-assessment assessment, yang ketiga, reflektif. Sebagai guru penggerak, refleksi menjadi bagian penting dari rutinitas saya. Saya menerapkan weekly reflection journals bagi diri saya dan siswa. Setiap minggu kami menulis tentang apa yang telah kami pelajari, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana kami dapat memperbaiki diri ke depannya. Ini membantu saya mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan merencanakan strategi baru untuk pengajaran. Saya juga mengadakan sesi peer observation and feedback dengan rekan guru, di mana kami saling mengamati pengajaran dan memberikan umpan balik konstruktif. Ini membantu kami belajar dari satu sama lain dan terus meningkatkan kualitas pengajaran kami. Kegiatan yang saya lakukan, yang pertama, weekly reflection journals. Siswa dan guru menulis reflection journal setiap minggu, mencatat pembelajaran, tantangan yang dihadapi, dan rencana perbaikan. Jurnal ini menjadi dasar untuk diskusi reflektif di kelas dan pertemuan individual. Yang kedua, peer observation and feedback. Saya mengorganisir sesi peer observation and feedback di mana guru saling mengamati pengajaran dan memberikan umpan balik konstruktif. Praktik ini membantu menciptakan budaya reflektif dan peningkatan berkelanjutan di kalangan guru. Yang ketiga, reflective session. Saya mengadakan reflective session bulanan untuk guru, di mana kami membahas pengalaman mengajar, berbagi praktik terbaik, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian.
Kolaboratif menjadi kunci dalam banyak kegiatan saya. Saya memimpin Professional Learning Communities atau PLC di sekolah, di mana kami para guru berkumpul secara rutin untuk berbagi praktik terbaik, mendiskusikan tantangan, dan mencari solusi bersama. Kami juga mengadakan proyek kolaboratif lintas mata pelajaran yang melibatkan siswa dari berbagai kelas, mendorong mereka untuk bekerja sama dan belajar dari satu sama lain. Selain itu, saya membangun kemitraan dengan komunitas lokal untuk menciptakan program Community Service Learning. Dalam program ini, siswa bekerja sama dengan berbagai organisasi lokal untuk mengidentifikasi masalah komunitas dan merancang solusi nyata. Ini tidak hanya meningkatkan keterampilan kolaboratif siswa, tetapi juga memberi mereka pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna. Kegiatan yang saya lakukan, yang pertama, inovatif. Sebagai guru penggerak, inovasi adalah bagian tak terpisahkan dari pengajaran saya. Saya mengembangkan blended learning dengan mengadukan pembelajaran tatap muka dan daring. Saya juga memanfaatkan teknologi seperti aplikasi pembelajaran interaktif dan platform e-learning untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif. Saya juga mengimplementasikan Project Based Learning atau PBL, di mana siswa belajar melalui proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Misalnya, dalam proyek Eco-Friendly School, siswa meneliti dan mengembangkan solusi untuk membuat sekolah kami lebih ramah lingkungan. Proyek ini melibatkan penelitian, perencanaan, dan pelaksanaan, serta presentasi hasil kepada komunitas sekolah. Kegiatan yang saya lakukan, yang pertama, saya mengimplementasikan pendekatan blended learning yang memadukan pembelajaran tatap muka dan digital. Yang kedua, project based learning atau PBL, saya mengembangkan proyek-proyek berbasis masalah nyata yang relevan dengan kehidupan siswa seperti proyek Smart City Design di mana siswa merancang konsep kota pintar yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang ketiga, saya menggunakan elemen gamifikasi dalam pengajaran seperti pemberian rencana dan poin untuk pencapaian tertentu serta penggunaan permainan edukatif untuk membuat proses belajar lebih menarik dan menyenangkan. Halo guru-guru hebat, jadilah guru yang inspiratif dan memberikan nilai positif terhadap orang lain. Yuk tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru-guru hebat. Salam dan bahagia.